Perkenalkan, nama saya Christopher Orin dengan NIM 0730023009. Saya akan mempresentasikan tugas 01 mata kuliah batubara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Edi Jamal Tuheteru, ST, MT, ASEAN Engineering. Jadi pertama ini saya mengambil video dari kegiatan tambang batubara PT KPC Sangatta yang berada di Kalimantan Timur. Setelah menonton video ini, saya memperoleh informasi atau mengulas video ini, yaitu yang pertama itu pada keterlambatan atau lokasi perusahaan ini. PT Kalimantan Prima Coal ini atau KPC ini beroperasi di wilayah Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur di Indonesia. Ini merupakan salah satu tambang open pit batubara yang terbesar di dunia, yaitu dengan area konstruksinya mencakup sekitar 84.938 hektar dengan produksi mencapai 50 juta ton batubara pada tahun 2024. Jadi pada KPC ini dia menggunakan metode tambang terbuka atau open pit, yaitu dia menggunakan metode konvensional juga, yaitu menggunakan truk dan shovel. Sebelum penambangan, area ini ditanami vegetasi dan lapisan tanah atas disimpan untuk reklamasi. Berikutnya ini ada tahapan kegiatan penambangannya. Yang pertama itu ada land clearing atau topsoil removal. Area tambang ini dibersihkan dari vegetasi, kemudian lapisan tanah pucuk atau topsoil ini dikupas dan disimpan untuk digunakan kembali pada tahap reklamasi pasca tambang. Kemudian itu ada dewatering atau drainase, yaitu air tanah dipompa keluar untuk mencegah genangan pada pit. Dan drainase ini dibuat untuk mengurangi risiko terjadinya erosi dan sedimentasi. Kemudian itu ada overburden removal. Jadi pengupasan pada tanah penutup ini atau overburden ini dilakukan menggunakan kombinasi drilling and blasting. Karena memiliki batuan yang keras, sehingga material hasil ledakan ini dipindahkan menggunakan eskavator ke dump truck menuju ke disposal area. Berikut itu ada coal mining atau kegiatan penambangannya itu sendiri. Setelah sim batubara itu terbuka atau terlihat, kita menggunakan penggalian dengan eskavator dan batubara diangkut menuju ROM atau run of mining stockpile atau tempat penyimpanan sementara. Kemudian itu ada processing, itu batubara dihancurkan di crusher plant, kemudian dilakukan sampling untuk menganalisa kualitas seperti nilai kalor, sulfur, dan kadar abu. Kemudian di blending untuk memenuhi spesifikasi pasar atau permintaan dari konsumen tersebut. Kemudian ada transportasi dan pengiriman. Batubara ini dikirim melalui konveyor panjang atau dump truck ke pelabuhan, lalu dimuat ke kapal untuk ekspor ke pasar Asia dan Eropa. Jadi ini untuk KPC ini sendiri, dia barang hasil batubaranya ini seringkali dimanfaatkan sebagai bahan bakar di pembangkit listrik atau PLTU, baik secara domestik maupun internasional. Selain itu, KPC ini juga mengimplementasikan sistem manajemen lingkungan, yaitu ISO 14001 sejak tahun 2004. Berbagai inovasi lingkungan ini diterapkan, termasuk pembuatan settling ponds, penggunaan FABA atau flash ash bottom ash itu sebagai penutup reklamasi, dan pemanfaatkan oli bekas sebagai bahan peledak atau blasting aux fuel hingga mencapai komposisi 100% pada tahun 2017. Rehabilitasi pada KPC ini dilakukan secara periodik dengan lahan bekas tambang direklamasi menjadi lahan yang stabil, produktif, dan aman. KPC telah mereklamasi lebih dari 1.000 hektar per tahun sejak 2014. Berikutnya ini ada PT Whitehaven Coal. PT ini dia merupakan underground mine untuk batubara sendiri. Jadi untuk PT Whitehaven Coal ini dia memiliki keterdampatan lokasi di sekitar 25 km tenggara dari kota Narrabiri dan sekitar 60 km barat laut Guneda di New South Wales di negara Australia. Untuk penambangan dia ini menggunakan metode longwall mining yang sepenuhnya otomatis dan salah satu yang paling mutakhir di Australia. Operasional ini berjalan sepanjang 24/7 atau berjalan terus dan memproduksi hingga 11 juta ton run of mining atau per tahun. Jadi tahapan kegiatan penambangan di perusahaan ini, yang pertama ada portal development, yaitu pembangunan akses utama atau portal untuk masuk ke dalam tanah. Kemudian ada gate road construction, yaitu pengembangan terowongan sejajar atau gate road sebagai jalur ventilasi, transportasi batubara, dan akses pekerja.
Kemudian itu ada long wall equipment installation, yaitu penginstalan peralatan long wall, yaitu panel long wall sepanjang 300 hingga 400 meter dilengkapi dengan shearer, hydraulic shield, dan AFC atau armored face conveyor. Kemudian ada tahap penambangannya itu coal extraction, yaitu shear bergerak maju memotong batu bara secara kontinu, hydraulic shield menahan atap, dan conveyor membawa batu bara ke permukaan. Kemudian itu ada coal handling and preparation plant atau CHPP, yaitu batu bara dicuci, dipisahkan berdasarkan kualitas, lalu dikirimkan ke pelabuhan ekspor. Untuk peralatan utama pada perusahaan ini tentu saja ada long wall shearer yang berdaya potong yang tinggi, ada hydraulic roof support atau shield, dan ada armor face conveyor atau AFC, dan belt conveyor sistem ke permukaan, dan sistem ventilasi tentu saja karena dia berada di bawah tanah atau di underground mining. Untuk pada kegiatan penambangan ini, dia menggunakan prinsip subsidence control, yaitu atap tambang dibiarkan runtuh secara terkendali di belakang long wall. Kemudian ada ventilasi, itu ventilasi sistem itu merupakan aliran udara segar yang harus kontinu untuk mengecerkan gas metana dan menyediakan oksigen. Dan pada perusahaan ini juga ada gas monitoring, yaitu sensor otomatis mendeteksi gas berbahaya seperti metana dan karbon monoksida. Untuk pemanfaatan barang tambang di ini juga kebanyakan juga digunakan sebagai untuk pembangkit listrik tenaga uap juga, PLTU, yang akan diekspor. Untuk lahan pasca tambang ini direhabilitasi menjadi vegetasi asli atau area konservasi dan lahan pertanian sejak tahun 2008, dan telah sekitar 193 hektar telah direhabilitasi. Itu saja ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PPT ini. Sekian dari saya, jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.